Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Iya, sekali lagi. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semangat ya Ananda, karena ini masih pagi, jadi masih segar otaknya, masih bisa fokus, masih bisa semangat. Nah, kita melakukan sesuatu itu harus semangat, apalagi memulai pembelajaran harus diawali dengan senyum dan semangat. Nah, mengenai apakah Ananda semuanya sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Siap. Nah, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, sudah berdoa, semangat dalam melaksanakan pembelajaran nanti ya Ananda? Iya, apakah masih semangatnya sudah keluar? Sudah, alhamdulillah. Nah, oh iya, absensinya untuk hari ini bagaimana? Oh, sakit. Ya, kita doakan supaya teman Anda yang sakit dan kita yang di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan pembelajaran kita. Nah, materi kita hari ini apakah ada yang tahu? Kan Ibu sudah memberikan minggu kemarin Ibu sudah memberikan materi kita pada hari ini. Apakah sudah ada yang membaca? Iya, alhamdulillah sudah ada. Nah, materi kita hari ini yaitu akhlak terpuji, yaitu taubat, taat, dan istiqomah dan ikhlas. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai 4 poin ini. Sebelum kita belajar mengenai taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas, Ibu ingin mengulas sedikit mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Ya, beriman kepada Allah. Nah, apakah tolong jelaskan bagaimana konsep beriman kepada Allah? Ya, berikan aplaus untuk teman Ananda. Ya, seperti itu saudari. Jadi alhamdulillah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu. Jadi beriman kepada Allah itu yaitu meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, tolong diingat bagaimana kita beriman kepada Allah ini ya Ananda, karena nanti akan Ibu masukkan kepada salah satu soal di ujian akhir nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai akhlak terpuji, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu oh iya, Ibu lupa, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan melaksanakan pertama dengan Ibu menjelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti Ananda akan melakukan diskusi. Setelah Ibu menjelaskan, Ananda akan melakukan diskusi yang nantinya akan Ibu bagi 4 kelompok sesuai dengan 4 poin yang kita pelajari hari ini. Jadi Ananda simak bagaimana maksud dari ini, maksud dari taat, maksud dari taubat, maksud dari istiqomah, dan maksud dari ikhlas. Tolong Ananda simak dan perhatikan dengan baik. Lalu karena nanti itu akan Ananda diskusikan dan nanti akan Ananda presentasikan. Nah, untuk teknisnya nanti Ibu akan berikan setelah Ibu menjelaskan mengenai secara umum gambaran mengenai yang 4 bagian ini. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada taubat. Nah, taubat ini secara bahasa berarti
Iya, berarti sudah membaca Ananda kemarin ya. Beri aplaus untuk temannya. Ya, secara bahasa itu berarti kembali. Nah, secara istilah berarti kembali kepada jalan yang ditentukan oleh Allah, kepada jalan yang lurus, kembali kepada Allah. Di sini siapa Ananda Ibu yang selalu bertaubat, selalu memohon ampun kepada Allah? Iya. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dari Allah, maka kita harus memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, yang kita sebut sebagai taubat. Nah, taubat ini terdapat dalam Quran surat Al-Mujahidin ayat 8. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tubu ilallah wa taubatan nasuha. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Tuhanmu sebagaimana taubat yang semurni-murninya. Jadi yang semurni-murninya itu sebenar-benar bertaubat, benar-benar merasa bersalah, benar-benar merasa kita berdosa, harus meminta ampun kepada Allah. Nah, sebenarnya Ibu akan menayangkan video mengenai contoh orang yang bertaubat, tapi karena terkendala karena ada mati lampu dan tidak bisa menyambungkan proyektor, jadi Ibu hanya akan bisa menjelaskan di dalam video makna yang terkandung di dalam video tersebut. Nah, di dalam video itu ada diceritakan seorang hamba yang melakukan maksiat, malamnya maksiat, mabuk-mabukan, paginya ketika dia sadar, dia langsung bertaubat kepada Allah. Besoknya dia melakukan maksiat lagi, lalu paginya dia bertaubat lagi, begitu seterusnya, itu yang selalu dia lakukan. Jadi sebenarnya apakah taubat orang yang seperti itu diterima oleh Allah? Ya, berikan aplaus untuk temannya dulu. Biasakan berani menjawab ya Nanda. Nah, kenapa Allah menerima taubat orang tersebut? Jadi Allah akan menerima taubat orang-orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan zina, apa itu segala macam. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Nah, alasan kenapa orang yang bertaubat secara berkali-kali, taubat lagi, berbuat dosa lagi, taubat lagi, berbuat dosa lagi, Allah tetap akan mengampuni dosanya, tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka sebesar apapun, sebesar biji zarah pun kesalahan kita, itu akan tetap diterima sanksinya. Tetapi taubat orang-orang yang melakukan maksiat itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam video itu maknanya kita melakukan dosa pun berulang kali, jangan pantang menyerah dalam bertaubat. Mohon ampun kepada Allah, jangan kita maksiat aja dulu, nanti di akhir-akhir baru kita bertaubat. Jangan nanti umur manusia kan tidak ada yang tahu, dan siapa tahu nanti ketika kita berbuat maksiat, Ananda pacaran, Ananda mabuk-mabukan, pas itu Ananda dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, bagaimana? Apalagi yang mau kita taubatkan? Tidak bisa bertaubat lagi. Jadi jangan lupa untuk selalu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ingat dosa-dosa yang telah Ananda lakukan, minta ampun dengan tidak akan mengulangi kesalahan atau tidak akan mengulanginya lagi ya Allah. Nah, mengenai taubat ini apakah Ananda sudah paham?
Ya, alhamdulillah, insya Allah sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk kepada taat. Taat ini berarti patuh dan tunduk. Nah, secara istilah ada yang bisa menjelaskan. Kalau ada yang sudah membaca bukunya kemarin, otomatis Ananda sudah tahu bagaimana pengertian taat secara istilah. Iya, Ananda. Nah, iya, beri aplaus untuk teman Ananda. Jadi, taat itu kita patuh dan tunduk kepada Allah serta menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di sekitarmu. Ulil amri di sini itu adalah pemimpin yang ada di sekitar kamu. Nah, pemimpin yang bagaimana yang akan kita taati? Allah sudah pasti harus kita taati. Yang kedua, Rasul sudah pasti kita taat. Yang ketiga itu bagian dari pemimpin. Pemimpin yang seperti apa kita taati? Yaitu pemimpin yang yang adil, yang bijaksana, yang sesuai dengan apa yang melakukan apapun sesuai dengan perintah Allah, tidak melenceng dari aturan-aturan agama Islam. Nah, taat kepada Allah. Apakah Ananda semua sudah taat kepada Allah? Ya, sudah. Berarti bagaimana apa yang Anda lakukan? Apa yang Ananda lakukan? Contoh Ananda taat kepada Allah. Ya, sholat, puasa. Ya, itu kan sudah Ananda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, taat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Pacaran dilarang di dalam agama Islam. Berarti yang pacaran, nah, silahkan bertaubat kepada Allah, meminta taubat, meminta ampun kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang taat. Nah, iya. Sampai di sini taat sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu ikhlas. Ikhlas itu berarti ikhlas berarti suci dari kotoran. Maksudnya di sini kita melakukan sesuatu itu semata-mata hanya karena Allah. Jadi kita melakukan sesuatu itu tak lain dan tak bukan hanya mengharap ridho Allah. Contoh, apakah jika teman Ananda meminjam pena, apakah Ananda ikhlas meminjamkannya? Contohnya dalam kehidupan Ananda, ketika teman Ananda minjam pena, pinjam pena dong. Nah, anak ini setelah Ananda kasih, besoknya setelah dia pakai, dia balikin, terus tintanya itu tinggal sedikit. Ananda, dia minjamnya nggak tahu diri kali, nggak pena aku kan masih banyak tapi tinggal dikit lagi karena dipakai sama dia. Berarti Ananda harus memperbaiki niat Ananda, karena ketika dia meminjam, tidak apa-apa dia pakai, kita ikhlas, nanti balasannya adalah pahala dari Allah Ananda. Ya, Ananda tidak boleh menyebut-nyebut, kemarin kamu pinjam pena saya, tapi sekarang saya minjam pena kamu nggak dikasih. Nah, itu berarti tidak ikhlas meminjamkannya Ananda. Ketika kita ikhlas itu berarti kita meminjamkan nanti jangan mengharap imbalan dari apa yang kita berikan kepada orang lain tersebut.
Nah, sampai di sini mengenai ikhlas Ananda sudah paham? Ya, selanjutnya kita masuk kepada istiqomah. Istiqomah itu berarti teguh pendirian. Berarti teguh atau mempertahankan berada di jalan Allah. Nah, istiqomah itu bertahan di jalan yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini yang sulit Ananda. Beristiqomah ini yang akan sulit dilakukan oleh manusia karena selalu banyak godaan-godaan. Itu misalnya salah satu contoh istiqomah Ananda seperti apa? Ya, contohnya Ananda ibu yang perempuan, dia sudah berhijab, ke sekolah berhijab, di rumah berhijab. Nah, tapi ke sekolah karena diwajibkan berhijab, kemudian di rumah karena tidak diwajibkan berhijab, tidak lagi memakai hijab, buka-buka hijabnya. Nah, itu yang dinamakan tidak istiqomah. Dan ketika kita berniat berhijab, maka pakai, ketika kemanapun kita pergi pakai, tetapi boleh ketika kita di rumah, yaitu ketika ada mahram kita, yaitu ayah kita misalnya, kalau tidak saudara kita. Kalau kita keluar berarti kita harus memakai hijab. Nah, istiqomah di sini dapat kita lakukan dengan kita sudah berhijab, tapi mulailah menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Nah, itulah yang dinamakan selalu beristiqomah, selalu berada di jalan Allah. Nah, mengenai istiqomah ini apakah Anda sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Mengenai teknis yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan keempat ini sudah Ibu jelaskan. Untuk diskusi silahkan dilakukan. Nah, kemudian setelah diskusi nanti Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, karena diskusi telah selesai dan Anda sudah melakukan pendalaman mengenai keempat poin kita hari ini, jadi dapat Ibu beri kesimpulan mengenai 4 materi ini. Yang pertama, kita harus bertaubat. Ketika kita sudah bertaubat memohon ampun kepada Allah, selanjutnya kita taat. Ketika kita sudah bertaubat, kemudian taat apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan. Ketika kita sudah bertaubat, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ikhlas dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ikhlas dalam bertaubat ini, ikhlas dalam taat, ikhlas semata-mata hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kemudian istiqomah dan selalu menjaga ketiga ini. Nah, mempertahankan taubat, selalu bertaubat, selalu taat, selalu kepada Allah, kemudian selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Nah, baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Untuk minggu depan silahkan baca bab berikutnya dan pelajari lebih lagi. Karena siapa tahu ulang-ulang pembelajaran hari ini dan pembelajaran minggu lalu, karena nanti akan ada kuis mengenai pembelajaran yang kita bahas mengenai minggu sekarang dan minggu kemarin. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.